cukup mengagetkan dan alhamdulillah sudah dalam waktu singkat sudah diungkap oleh Polsek Sawah Besar dengan dibantu dengan Satreskrim. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang kita tangani adalah perkara 338 subsidiar pasal 351 dan pasal 286 junto 365 ayat 3. Artinya adalah bahwa perkara yang kita tangani ini adalah perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dan perkosaan juga pencurian dengan kekerasan. Jadi apa yang terjadi di Sawah Besar tersebut adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara MA umur 23 tahun, tidak bekerja, warga Taman Sari, Jakarta Pusat, kepada korban saudari AW umur 19 tahun, warga Mangga Besar 13, Jakarta Pusat. Tempat kejadian adalah kamar kos milik saudari AW di lantai 2. Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka sakit hati, seperti yang disampaikan oleh Kapolsek kemarin, bahwa tersangka sakit hati karena cintanya ditolak. Jadi tersangka ini menaruh hati pada korban. Menurut tersangka, korban pun mempunyai perasaan yang sama karena setiap harinya korban selalu mau diantar ke tempat kerja, pulang pun dijemput. Jadi mungkin perasaan tersangka mengisyaratkan kalau korban pun perasaannya sama. Namun setelah tersangka mengungkapkan isi hatinya yang tidak hanya sekali, berulang-ulang kali, namun korban tetap tidak memberikan kesempatan. Ditambah lagi rasa cemburu kepada mantan korban, yang mana korban masih selalu berkomunikasi dengan mantannya. Itulah motivasi yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Untuk BB yang kita amankan adalah 1 handphone milik korban, 1 handphone milik tersangka, pakaian korban, pakaian dan celana tersangka, dompet dan sarung, yang semuanya kita amankan setelah kita melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka. Ancaman hukumannya, tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kami beri waktu. Rekan-rekan, atas pertanyaannya, yang pertama saya jawab tadi. Pertanyaannya, apakah dilakukan pemerkosaan itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Yang bisa kami jelaskan, makanya penerapan pasal 286 pemerkosaan dalam keadaan pingsan. Jadi sesuai keterangan dari tersangka, tersangka melakukan pemerkosaan pada saat tersangka telah melakukan penyekikan sekitar kurang lebih 5 menit, lalu dilakukan pemerkosaan. Untuk pertanyaan kedua tadi Mbak, korban dan tersangka sudah kenal cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Dalami, kita juga berkoordinasi kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan hasilnya belum keluar, sedang dilakukan observasi. Jadi pertanyaan yang berikutnya,
apakah barang bukti handphone serta dompet ada motif ekonomi. Hasil keterangan dari BAP tersangka bahwa yang bersangkutan ingin menghilangkan barang bukti seperti itu. Yang satu lagi. Kejadiannya kan di kamar kos, apakah nggak ada kecurigaan? Untuk hasil olah TKP serta keterangan saksi-saksi, memang kosan dari korban itu pada saat malam hari itu memang sepi, jadi korban memang tinggal sendiri seperti itu. Perhatiannya.